Keluar, sekarang juga. Kata-kata tajam itu menghantam telingaku seperti pecahan kaca. Diucapkan oleh wanita yang 3 tahun lalu kusebut ibu, Bu Juna, mertuaku, berdiri di ambang pintu kamar kami, melipat tangan di balik daster batik mahalnya. Ekspresi wajahnya seolah aku adalah kotoran yang harus disingkirkan. Di belakangnya berdiri Citra, iparku, yang hanya tersenyum mengejek sambil memegang ponsel. Mungkin siap mengabadikan momen penghinaan ini, aku memeluk selembar kain batik usang milikku. Hanya itu yang aku punya. Tapi Bu, suaraku bergetar. Apa salah saya? 3 tahun saya mengabdi di rumah ini. Memasak, membersihkan, mengabdi. Kamu bilang, mengabdi? Bu Junah tertawa, tawa sinis yang mengiris. 3 tahun. 3 tahun kamu cuma jadi beban, Nirma. Hanya bisa di rumah, miskin, dan yang paling parah, perutmu itu. Mana cucu untuk Tio? Mana? Air mataku tumpah. Bukan karena hinaan tentang status sosialku, aku memang lahir dari keluarga sederhana. Tetapi karena tuduhan kemandulan itu. Mereka tahu betapa sakitnya aku setiap kali hasil tes dokter menunjukkan tidak ada masalah serius. Hanya butuh waktu. Tetapi di mata keluarga kaya raya ini, waktu adalah kemewahan yang tidak pantas kudapatkan. Aku menoleh pada Tio, suamiku, yang berdiri di samping ibunya, membisu. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidup, kini hanya menatap lantai. Tio, bisikku, mencari sedikit pembelaan, sedikit kehangatan dari masa lalu kami. Ia mendongak, matanya kosong, dipenuhi rasa frustrasi dan kelelahan. Bukan cinta. Maaf Nirma, ibu benar. Kita tidak bisa begini terus. Keluarga kita butuh kejelasan, butuh keturunan. Kamu memang tidak cocok di sini. Kalimat itu diucapkan oleh suamiku sendiri. Lebih menyakitkan daripada 1000 makian Bu Junah. Jantungku serasa hancur berkeping-keping. Mereka tidak hanya mengusirku dari rumah. Mereka merobek harga diriku sampai ke akar. Baik, kataku. Menarik napas dalam-dalam. Menahan tangis yang mengancam keluar. Aku menguatkan suaraku. Berusaha terdengar tidak gentar. Saya akan pergi. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Aku menyeret koper bututku hanya satu. Isinya pakaian dan beberapa buku lama melewati ruang tamu mewah yang dulu kusebut rumah. Aku merasakan tatapan merendahkan Bu Junah, Tio, dan Citra menusuk punggungku. Saat kakiku melangkah melewati ambang pintu utama, Bu Junah mengeluarkan kalimat terakhir. Kalimat yang akan menjadi api dendam dalam jiwaku. Jangan pernah kembali, Nirma. Tempatmu bukan di sini. Kamu hanya akan berakhir sebagai wanita miskin yang gagal. Buktikan kalau kamu bisa sukses. Kalau bisa, tapi aku ragu. Aku berhenti sejenak. Memutar badan. Mata bertemu dengan mata Bu Junah. Aku tidak menangis lagi. Yang ada hanya api dingin yang membara. Saya akan pergi, Bu Junah. Tapi ingat kota-kota saya. Kataku, suaraku kini mantap dan jelas. Suatu hari nanti, kalian yang akan bertekuk lutut di depan saya. Kalian akan menyesal telah menolak saya, karena kalian pikir saya miskin dan tidak berguna. Aku berbalik dan berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Rumah besar itu, dengan pagar menjulang dan lampu kristal, perlahan menghilang dari pandangan. Di jalanan yang ramai di Jakarta, aku hanyalah seorang wanita tanpa arah, dengan satu koper dan rasa sakit yang mendalam. Tapi di dalam hatiku, janji itu sudah tertanam. Aku harus sukses, bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tapi untuk mengambil kembali harga diriku yang telah mereka injak-injak setelah meninggalkan rumah itu. Langkah kakiku terasa kosong. Aku menumpang di kontrakan sempit milik Desi, teman SMA-ku di Jakarta, yang untungnya mau menampungku. Kontrakan itu jauh dari kata layak, bau apek dan lembab. Tetapi setidaknya, itu memberiku atap dan keamanan. Jauh lebih baik daripada kemewahan palsu yang penuh racun di rumah Bu Junah. Malam pertama, aku tidak bisa tidur. Janji yang kuucapkan, kalian yang akan bertekuk lutut di depan saya,
terus bergema di kepalaku. Janji itu kini menjadi satu-satunya motivasi. Namun, bagaimana caranya? Aku hanya lulusan SMA, pernah kuliah sebentar, dan 3 tahun terakhir, statusku hanyalah istri Tio dan menantu Bu Juna, yang tugasnya mengurus rumah. Keesokan harinya, aku mulai mencari pekerjaan. Aku mencoba melamar sebagai pramusaji, kasir, bahkan asisten rumah tangga. Tetapi tanpa pengalaman kerja formal yang signifikan, berkas lamaranku selalu tertolak. Aku mulai bekerja serabutan. Mencuci piring di warung makan, membantu membungkus makanan di pasar. Uang yang kudapatkan hanya cukup untuk makan, jauh dari kata sukses yang kurencanakan. Suatu pagi, saat aku membantu seorang pedagang di pasar grosir tekstil, kawasan Tanah Abang, aku melihat keramaian dan hiruk-pikuk perdagangan. Kain-kain indah, desain yang beragam, tawar-menawar yang sengit sinilah uang berputar cepat. Aku sadar, jika aku ingin sukses, aku harus masuk ke dunia yang bergerak. Aku memberanikan diri berjalan dari toko ke toko, menawarkan diri sebagai tenaga lepas. Hampir semua menolak. Mereka butuh orang yang tahu cara kerja dagang, bukan mantan ibu rumah tangga yang tampak rapuh. Lalu aku sampai di sebuah toko baju yang tidak terlalu besar, tetapi terlihat rapi dan memiliki beberapa desain yang unik. Di papan namanya tertulis konveksi Wawanus. Di sana, aku melihat seorang pria muda, berpenampilan sederhana, namun bersih, sedang berbicara serius dengan beberapa karyawan. Dia tampak fokus dan tegas. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa gentar. Aku harus mencobanya. "Permisi mas, apakah ada lowongan pekerjaan?" tanyaku ragu-ragu. Pria itu menoleh, matanya yang tajam menatapku dari atas ke bawah. Dia adalah Wawan, pemilik toko. "Mbak mau melamar apa?" tanyanya. Suaranya tenang. "Apa saja mas, saya bisa cepat belajar." Saya ulet. "Saya butuh pekerjaan," jawabku jujur, tanpa basa-basi. Aku bahkan menceritakan sangat sedikit, bahwa aku sedang membangun kembali hidupku dari nol. Wawan terdiam sejenak. Dia tidak menanyakan latar belakangku yang detail, juga tidak merendahkanku seperti orang lain. "Kamu jujur, itu bagus. Kebetulan saya butuh orang yang bisa menjaga toko dan mau belajar mengurus stok. Tapi ini bukan pekerjaan kantoran yang kamu mungkin bayangkan. Gajinya juga tidak besar di awal," kata Wawan. Tertarik, air mataku hampir menetes. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena lega yang luar biasa. "Saya mau mas. Saya akan buktikan saya bisa." Sejak hari itu, aku bekerja di konveksi Wawanusa. Tugas pertamaku adalah menjaga toko, melayani pembeli, dan mengatur stok barang di gudang kecil yang panas. Aku menyerap semua yang kulihat. Aku belajar membedakan bahan katun dan rayon, memahami siklus tren pasar, dan yang paling penting, aku memperhatikan bagaimana Wawan mengelola keuangan dan berinteraksi dengan pemasok. Wawan adalah mentor yang tak terduga. Ia selalu mendorongku untuk bertanya, dan tak segan menjelaskan strategi bisnisnya. Dia memberiku buku-buku tentang pemasaran digital dan e-commerce, hal yang sama sekali asing bagiku. "Zaman sudah berubah Nirma," katanya suatu sore, sambil menunjuk layar komputernya. "Jika kamu ingin sukses besar, jangan hanya menunggu pembeli datang ke toko. Kamu harus membuat tokomu terlihat dimanapun mereka berada." Aku mulai begadang, belajar mati-matian tentang cara memotret produk, membuat deskripsi yang menarik, dan mengelola penjualan online. Setiap malam, setelah lelah melayani pembeli, aku akan membaca materi tentang SEO dan copywriting. Setiap helai kain yang kupegang kini terasa seperti kunci menuju kebebasan, dan, yang terpenting, menuju hari di mana aku bisa menepati sumpahku. Masa laluku, trauma pengusiran, dan wajah meremehkan Bu Junah dan Tio, kini tidak lagi menjadi beban, melainkan bahan bakar. Aku sudah mendapatkan tempat berpijak, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Ini baru permulaan. 6 bulan berlalu sejak aku bekerja di konveksi Wawanusa. Toko ini bukan hanya tempatku mencari nafkah, tapi juga sekolahku. Di bawah bimbingan Wawan, aku tidak hanya tahu cara menjual baju, tapi juga tahu cara menjual ide. Aku mempelajari
bahwa pemasaran online adalah medan perang baru. Dan aku adalah prajurit yang haus akan kemenangan. Aku menguasai teknik fotografi produk yang menarik, menulis deskripsi yang menjual, dan menganalisis tren pasar seperti aku menganalisis kebiasaan Bu Junah dulu. Wawan sering memujiku, mengatakan bahwa aku memiliki insting bisnis yang alami, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Tio atau Bu Junah. Mereka hanya melihatku sebagai wanita rumah tangga yang hanya tahu menguras dompet. Ironis sekali, Nirma. Kamu sudah sangat mahir mengurus penjualan online kita. Sudah saatnya kamu memikirkan langkah selanjutnya, ujar Wawan suatu siang, menyerahkan buku tentang manajemen rantai pasokan. Aku tersenyum tipis. Langkah selanjutnya sudah saya pikirkan. Mas Wawan, saya tidak mau hanya jadi karyawan, Mas. Saya ingin mendirikan usaha sendiri. Wawan terkejut, namun matanya memancarkan kebanggaan. Itu ambisi yang bagus. Tapi modalnya? Aku menggeleng. Saya tidak meminta Mas Wawan memberi modal. Saya ingin Mas Wawan menaikkan persentase keuntungan yang saya dapat dari penjualan online yang saya kelola. Sebagai ganti dari kenaikan gaji, anggap saja itu investasi pada karyawan Mas yang paling berharga. Wawan menatapku tajam, lalu tertawa kecil. Pintar, itu namanya win-win solution. Sepakat, mulai bulan depan, kita atur persentasenya. Tapi saya ingin kamu tetap di sini. Paling tidak, sampai kamu benar-benar siap terbang. Aku mengangguk. Persentase keuntungan itu adalah modal awal dan harga diriku. Selain fokus bekerja, di malam hari, aku menjalankan misi pribadiku. Mengintai, balas dendamku harus terencana. Bukan sekadar emosi sesaat. Aku harus tahu di mana titik lemah mereka. Aku masih memiliki akses ke beberapa akun media sosial lama yang dulu Bu Junah dan Citra gunakan. Dari sana, aku mulai melihat sela-sela di balik ada kemewahan mereka. Bu Junah dan Citra rajin memamerkan pesta-pesta mewah, tas baru, dan liburan mahal. Namun, unggahan-unggahan itu semakin lama terlihat dipaksakan. Aku melihat komentar Bu Junah yang mendadak aktif di akun-akun lelang barang branded bekas, dan Citra yang sering meminjam uang pada teman-teman online-nya dengan alasan darurat. Yang paling penting adalah Tio. Tio, mantan suamiku, bekerja di perusahaan kontraktor besar. Aku mulai menggunakan trik pemasaran digital yang kupelajari untuk mencari berita dan informasi tentang perusahaannya. Aku menemukan bahwa perusahaannya sedang berjuang keras memenangkan sebuah proyek tender besar pemerintah yang sangat krusial untuk stabilitas finansial mereka. Semua data itu gaya hidup boros yang berlebihan, indikasi utang yang melilit, dan proyek krusial Tioku simpan rapi dalam sebuah file tersembunyi. Aku tidak hanya mengumpulkan data tentang kejatuhan mereka. Aku mengumpulkan senjata sambil melihat foto Bu Junah yang sedang memamerkan gelang emas barunya yang mungkin dibeli dengan sisa-sisa uang. Aku merasakan sakit hati masa lalu mulai berubah menjadi kekuatan yang dingin dan terencana. Kalian menolakku karena aku miskin, Bu Junah. Tapi kemiskinan sejati ada di dalam keputusan dan gaya hidup kalian sendiri, bisikku pada layar laptop. Aku harus cepat, aku harus membangun kerajaan bajuku sebelum mereka menyadari bahwa lubang finansial mereka sudah terlalu dalam untuk ditambal. Aku sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan modal awal, dan sudah tahu di mana harus menyerang. Waktu untuk hanya belajar sudah berakhir. Waktu untuk beraksi sudah dimulai. Dengan persentase keuntungan yang kini kuperoleh, aku memiliki modal yang cukup untuk langkah pertamaku. Mendirikan merek bajuku sendiri. Aku tidak ingin bersaing langsung dengan konveksi Wawanusa milik Wawan di pasar grosir. Aku menargetkan segmen yang lebih tinggi, segmen premium, yang dulu selalu diidamkan Bu Junah dan Citra pakaian, siap pakai yang elegan dan berkelas untuk wanita karir modern. Aku menamai brand ini Nirmala. Awalnya, aku masih bekerja di Wawanusa, tetapi semua waktu luangku kuhabiskan untuk Nirmala. Wawan membantuku menemukan supplier bahan berkualitas tinggi dan memberiku ruang kecil di lantai atas tokonya sebagai workshop darurat. Dukungannya
bukan lagi sekadar mentor, tetapi terasa seperti kepercayaan yang tulus. Aku menggunakan semua ilmu pemasaran digital yang kupelajari. Aku tidak hanya menjual baju, tapi menjual cerita kebangkitan. Aku tidak menampilkan wajahku, tetapi aura percaya diri yang kubayangkan akan kurai. Dalam 3 bulan, Nirmala mulai dikenal di kalangan terbatas. Penjualan pertama, kedua, dan seterusnya mengalir deras. Uang yang kupegang terasa nyata, murni dari hasil kerja kerasku. Tidak ada jejak penghinaan di dalamnya. Saat itulah aku harus mengambil keputusan penting. Mas Wawan, saya rasa sudah saatnya saya fokus penuh pada Nirmala, kataku pada Wawan. Modal sudah terkumpul, dan saya harus mencari tempat yang lebih representatif. Wawan mengangguk dengan senyum bangga. Saya sudah tahu ini akan terjadi. Tapi Nirma, ingat, pintu Wawanusa selalu terbuka. Kita ini keluarga, bukan lagi sekadar rekan kerja. Hubungan ini, hubungan yang didasari rasa saling menghargai dan profesionalisme, adalah anugerah setelah racun yang kuterima di masa lalu. Aku resmi keluar dari Wawanusa, tetapi ikatan kami semakin kuat. Sementara itu, dari jauh, aku mulai merasakan efek domino yang kupicu. Aku masih mengintai media sosial mereka. Kebetulan sekali, Citra mengunggah foto dirinya sedang berada di sebuah acara sosialita. Dan di latar belakang foto itu, samar-samar, aku melihat seorang wanita mengenakan salah satu desain blus Nirmala. Tentu saja, wanita itu adalah pelanggan kaya raya yang kucari. Namun, yang lebih menarik perhatianku adalah unggahan Bu Junah. Bu Junah mulai sering menulis status-status bernada sindiran tentang orang yang suka pamer dan pengkhianat yang membawa sial. Jelas sekali, kemewahan mereka mulai terancam. Utang-utang yang kuintai, dipasti sudah mulai menagih. Kemudian, datanglah potongan informasi krusial tentang Tio. Aku mendengar kabar dari seorang teman lama yang bekerja di media lokal, bahwa proyek tender pemerintah yang diincar perusahaan Tio yang kusebut di bab 3 sedang goyah. Ada rumor suap dan manajemen yang buruk. Aku tidak secara langsung terlibat, tetapi aku tahu kegagalan proyek itu akan menjadi kerugian finansial yang sangat besar. Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi Tio yang menjabat posisi penting di sana. Aku mulai memutar otak. Aku bukan lagi Nirma yang pasif. Aku adalah pemain yang harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Aku memutuskan untuk mengajukan penawaran kain dan desain seragam untuk perusahaan lain yang merupakan pesaing langsung. Perusahaan Tio. Aku tahu, dengan kualitas dan harga yang ditawarkan, perusahaanku bisa menjadi pemenang. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kekuasaan. Pikirku, jika aku bisa mengambil keuntungan dari kerentanan Tio, itu akan menjadi pukulan telak yang membuat Bu Junah mulai mencium bau keberadaan mantan menantu tak berguna ini. Aku tersenyum melihat refleksi diriku di jendela showroom kecil Nirmala yang baru kusewa. Nirma yang dulu menangis, memohon belas kasihan, kini sudah mati. Yang ada, hanya Nirma yang siap bertarung. Tender itu adalah kesempatan emas, sebuah bidak catur yang harus kumainkan dengan sempurna. Ini bukan lagi soal memenangkan uang. Ini soal memenangkan perang harga diri. Aku tahu, perusahaan Tio sedang mengincar proyek pengadaan seragam BUMN senilai miliaran rupiah. Proyek ini sangat penting bagi mereka untuk menutupi kerugian finansial yang mulai kuintai sejak bab 3. Aku juga tahu bahwa Tio dengan posisinya pasti bertanggung jawab penuh atas keberhasilan tender ini. Aku memutuskan untuk tidak menyerang langsung Tio. Sebaliknya, aku menggunakan Nirmala untuk memenangkan kontrak pengadaan seragam dari perusahaan pesaing mereka. Strategiku sederhana. Aku menawarkan desain yang lebih modern, bahan yang lebih unggul, dan yang terpenting, manajemen produksi yang terjamin tepat waktu. Semua yang perusahaan Tio dikabarkan sedang kesulitan sediakan hari pengumuman tender itu. Aku duduk di meja kerjaku. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak ikut tender BUMN itu,
Tetapi aku menunggu kabar dari perusahaan pesaing, tempat aku mengajukan penawaran. Telepon berdering, suara di seberang sana terdengar riang. Mbak Nirma. Selamat, proyek seragam perusahaan ke-10. Resmi kami serahkan ke Nirmala. Desainnya disukai, dan jadwal produksinya meyakinkan. Aku menutup telepon. Menarik napas panjang. Itu dia, kemenangan pertama yang besar. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih besar sampai ke telingaku. Perusahaan Tio gagal mendapatkan tender BUMN yang sangat mereka harapkan. Mereka kalah bersaing dengan perusahaan Y. Yang plot twist, kecil ternyata, menggunakan penawaran harga yang lebih rendah karena perusahaan Y kini mendapat pasokan kain dan desain yang jauh lebih efisien dari yang mereka bayangkan. Aku tersenyum puas. Aku tidak tahu pasti apakah kegagalanku memenangkan proyek pesainglah yang membuat perusahaan Tio kalah. Tetapi yang jelas, kegagalan ini datang dari arah yang berlawanan dan menghantam mereka telak. Kegagalan ini pasti akan ditimpakan pada satu orang yang bertanggung jawab, Tio. Di media sosial, unggahan Bu Junah tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi foto-foto pesta. Hanya keheningan. Citra bahkan mengganti nama akunnya menjadi private. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada sindiran-sindiran mereka sebelumnya. Itu adalah tanda bahwa badai telah datang. Suatu sore, Wawan datang ke showroom kecilku. Ia membawakan kopi dan wajahnya tampak serius. Nirma, kamu dengar kabar tentang Tio? Tanyanya. Aku pura-pura tidak tahu. Tio? Mantan suamiku? Kenapa mas? Perusahaannya kolaps gara-gara kehilangan proyek BUMN itu. Kabarnya, ada manajer senior yang disalahkan. Dia sedang diinvestigasi karena dianggap lalai dan menyebabkan kerugian besar. Jelas Wawan, aku tahu kamu mantan istrinya. Tapi tolong jangan biarkan ini mengganggu fokusmu. Aku menatap Wawan. Wajahku berusaha menunjukkan simpati palsu. Tapi di dalam hatiku, aku merasakan kemenangan kecil yang dingin. Tio tidak dipecat, tapi dia kini menjadi target utama dalam badai. Aku akan baik-baik saja. Mas Wawan, Tio, dan keluarganya sudah masa lalu. Jawabku meyakinkan. Tentu saja, itu bohong. Mereka bukan masa lalu. Mereka adalah tujuan balas dendamku. Aku tahu, cepat atau lambat, Tio akan menghadapi konsekuensinya. Gaji besar yang selama ini diandalkan Bu Junah untuk menopang gaya hidup boros, mereka akan lenyap. Aku bukan lagi Nirma yang hanya bisa memasak dan membersihkan. Aku adalah Nirma, pemilik Nirmala. Dan aku baru saja mengirimkan gelombang kejut pertama dalam kehidupan orang-orang yang merendahkanku. Aku menutup mata, mengenang wajah meremehkan Bu Junah di hari pengusiranku. Lihat Bu Junah, ini baru permulaan dari janji yang kuucapkan. Tepat 2 minggu setelah kabar kegagalan tender itu, teleponku berdering. Itu nomor yang tidak kukenal. Nirma, ini Desi. Kamu harus tahu kabar ini. Suara Desi, teman kontrakanku, terdengar berbisik dan penuh sensasi. Aku baru dengar dari temanku yang kerja di kantor Tio. Tio, dia dipecat. Secara tidak hormat, napas saya tertahan. Dipecat? Itu bukan sekadar kegagalan. Itu adalah eliminasi total. Alasannya apa? Tanyaku. Berusaha menjaga nada bicaraku tetap datar. Padahal di dalam hati, genderang kemenangan mulai ditabuh. Manajemen menyalahkan dia atas semua kerugian proyek yang gagal itu. Katanya, ada penyelewengan dana kecil yang ikut terungkap saat investigasi. Lanjut Desi. Sekarang coba bayangkan, Nirma, Tio kehilangan gaji besarnya. Bagaimana Bu Junah dan Citra bisa mempertahankan gaya hidup mereka? Aku mengucapkan terima kasih kepada Desi, menutup telepon, dan bersandar di kursi showroom Nirmala. Aku melihat tawa sinis Bu Junah. Di hari pengusiranku, si Liola berputar di udara. Aku ingat betapa mereka sangat bergantung pada gaji Tio yang besar untuk menopang kemewahan, utang kartu kredit, dan cicilan barang branded. Kini, tiang penyangga itu sudah roboh. Aku memutuskan untuk tidak sekadar menunggu. Aku harus melihat kehancuran itu dengan mata kepalaku sendiri.
Aku menyuruh salah satu pegawaiku untuk berpura-pura menjadi agen properti yang tertarik pada rumah mewah yang dulu kutinggali. Beberapa hari kemudian, pegawaiku melaporkan bahwa rumah itu, rumah yang penuh dengan kenangan pahit dan penghinaan, sedang dijual dengan harga cepat. Mereka pasti butuh uang segera untuk menutupi utang dan menalangi kerugian perusahaan Tio. Bisikku pada diri sendiri. Minggu berikutnya, aku mengendarai mobil baruku, mobil yang kubeli dengan keuntungan nirmala, dan berhenti beberapa blok dari rumah itu. Aku tidak berani terlalu dekat, takut dikenali. Dari kejauhan, aku melihat mobil mewah Tio yang biasanya terparkir kini tidak ada. Pagar rumah terlihat kusam, dan lampu teras yang biasanya terang benderang kini redup. Ada papan besar bertuliskan "Dijual" tertancap di halaman. Beberapa hari kemudian, aku kembali. Di depan rumah, aku melihat pemandangan yang takkan pernah kulupakan. Ada beberapa petugas yang mengangkut perabotan mewah keluar dari rumah. Bu Junah berdiri di teras. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak keriput dan kelelahan. Dia mengenakan daster lusuh, jauh dari pakaian bermerek yang dulu selalu ia pamerkan. Ia berteriak panik kepada petugas, mungkin memohon agar perabotan kesayangannya tidak dijual. Lalu aku melihat Tio. Ia tampak kurus, matanya merah. Ia hanya bisa berdiri tak berdaya sambil merokok, melihat satu persatu simbol kemewahan mereka lenyap. Dan Citra, iparku yang selalu mengejekku, kini sibuk memasukkan barang-barang seadanya ke dalam mobil pickup sewaan yang reot. Tidak ada senyum sombong, tidak ada ponsel untuk selfie atau update status. Mereka hancur. Mereka terpaksa menjual segalanya. Aku tidak merasakan luapan kegembiraan, melainkan kepuasan yang dingin dan mendalam. Ini adalah hasil dari kesombongan, dari meremehkan orang lain. Mereka mengira uang adalah segalanya. Padahal, harga diri dan kerja keras adalah mata uang yang jauh lebih kuat. Aku melihat mereka terakhir kali saat mereka semua naik ke mobil pickup itu, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kehidupan mewah mereka. Aku tahu kemana mereka pergi. Ke kos-kosan sempit, jauh dari lingkungan elit yang selama ini menjadi udara yang mereka hirup. Aku memacu mobilku, meninggalkan masa laluku di belakang. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit. Tapi balas dendamku belum selesai. Aku ingin mereka tahu siapa yang menyebabkan kejatuhan ini. Aku ingin mereka memohon di depanku. Setelah menyaksikan kejatuhan mereka, aku tidak lagi bersembunyi. Nirmala berkembang pesat. Aku pindah dari showroom kecil ke kantor dan butik yang jauh lebih besar di kawasan yang strategis. Aku membeli lahan untuk pembangunan rumah pertamaku, yang kubangun dengan desain yang bener-bener mewakili kebebasanku. Satu hal yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Cintaku pada Wawan tumbuh seiring dengan kesuksesanku. Wawan bukan hanya mentor. Dia adalah orang pertama yang melihat kemampuanku, bukan latar belakangku. Dia menghargai Nirma yang ulet, Nirma yang ambisius, dan bukan Nirma yang hanya bisa diam di rumah. Suatu malam, di sebuah restoran sederhana tempat kami pertama kali makan, setelah aku mulai bekerja di Wawanusa, Wawan meletakkan sebuah kotak kecil di hadapanku. "Nirma," katanya. Matanya bersinar tulus. "Sejak kamu datang ke toko saya, kamu bukan hanya mengubah bisnis saya, tapi juga hidup saya. Kamu mengajarkan saya tentang ambisi dan keberanian. Saya tahu, kamu punya tujuan besar, tujuan balas dendam itu. Tapi saya ingin kamu tahu, setelah kamu mencapai tujuanmu, ada saya yang siap menjadi tempat pulangmu." Aku menangis. Kali ini, air mata bahagia dan haru. "Mas Wawan, aku melamarmu Nirma, bukan karena kamu sudah sukses, tapi karena kamu adalah wanita paling kuat yang pernah kukenal. Maukah kamu menikah denganku?" Aku mengangguk tanpa ragu. "Iya, Mas Wawan. Saya mau." Momen itu adalah pemulihan sejati dari rasa sakitku. Mereka, Tio dan Bu Junah, menganggapku tidak layak menjadi istri karena tidak kunjung punya anak dan tidak punya uang. Kini, aku dilamar oleh pria yang jauh lebih baik, yang melihatku seutuhnya. Fase balas dendam yang lebih besar setelah pertunangan kami. Wawan dan aku mulai merencanakan langkah strategis berikutnya. Kebetulan sekali,
Lahan yang kupilih untuk membangun rumahku ternyata berada tepat di samping bekas rumah mewah Tio yang kini sudah ditempati oleh pemilik baru. Aku ingin rumahku menjadi monumen kebangkitanku, Mas Wawan. Jelasku. Dan aku ingin mereka melihatnya. Wawan tidak menghakimi keinginanku. Dia hanya tersenyum dan mendukung. Kalau begitu, buatlah rumahmu menjadi yang termegah di kompleks itu. Biarkan semua orang tahu siapa pemiliknya. Saat pembangunan rumah kami dimulai, aku kembali mengaktifkan jaringanku untuk mengintai. Aku menemukan alamat kos-kosan sempit, tempat Bu Junah, Tio, dan Citra tinggal. Mereka hidup dalam kemelaratan. Jauh dari kehidupan sosialita, mereka benar-benar jatuh. Di saat yang sama, salah satu majalah lifestyle ibu kota menerbitkan artikel panjang tentang kisah Cinderella dari konveksi yang menampilkan wawancara mendalam denganku, lengkap dengan fotoku yang elegan. Aku menceritakan secara samar tentang bagaimana aku diusir dari masa lalu, namun aku tidak menyebut nama mereka. Tujuanku adalah agar berita ini sampai ke telinga Bu Junah. Beberapa hari setelah majalah itu terbit, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Nirma, ini Tio. Selamat atas kesuksesanmu. Aku ingin bicara." Aku langsung memblokir nomor itu. Aku tidak butuh percakapan. Aku butuh penyesalan yang nyata. Tak lama setelah itu, telepon dari nomor lain masuk. Itu dari Citra. Ia mengirim pesan memohon, menceritakan betapa sulitnya hidup mereka. Aku hanya membaca, tidak membalas. Balas dendamku telah masuk ke fase emosional. Aku tidak perlu bergerak. Mereka yang akan bergerak menghampiriku, didorong oleh keputusasaan mereka sendiri. Aku tahu, Bu Junah tidak akan lama bertahan. Dia akan datang. Dan saat itulah, aku akan siap untuk menghadapi puncak konflik kami. Aku tahu dia akan datang. Pertunanganku dengan Wawan, dan berita tentang pembangunan rumah kami di sebelah rumah mereka yang lama pasti sudah menyebar di lingkaran sosial Bu Junah. Kesuksesanku yang dipublikasikan di majalah adalah umpan. Dan kini, umpan itu telah dimakan. Pagi itu, resepsionis memberitahuku bahwa ada seorang wanita parubaya, lusuh, memaksa ingin bertemu denganku. Katanya, urusan keluarga yang sangat penting. "Bu Nirma," dia bilang namanya Bu Junah. Aku menarik napas, mengatur ekspresi wajah. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Hari yang kutunggu telah tiba. Suruh dia masuk. Tunggu di ruang tunggu VIP. Perintahku. Aku ingin pertemuan ini terjadi di wilayahku, di kantor Nirmala yang megah. Dikelilingi oleh simbol-simbol kesuksesanku, Bu Junah masuk. Penampilannya mengejutkan. Wanita yang dulu selalu tampil licin dengan perhiasan berlian dan tas branded, kini mengenakan pakaian yang tampak murahan dan kusut. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Matanya tampak gelisah dan tua. Ia duduk kaku di sofa kulitku, seolah takut mengotorinya. Aku masuk, bukan dengan daster kusam atau baju rumahan, melainkan setelan kerja Nirmala yang elegan dan sepatu hak tinggi. Aku menyajikan secangkir teh premium. "Silakan Bu Junah," kataku. Suaraku profesional dan dingin. Bu Junah mengangkat wajahnya. Rasa angkuhnya sudah hilang, berganti dengan sorot mata yang memelas. "Nirma, nak," panggilnya. Nada suaranya lembut, manipulatif, jauh dari makian yang dulu kudengar. "Syukurlah, kamu sukses, nak. Ibu bangga, kamu memang pantas mendapatkan semua ini." Aku meminum tehku, membiarkan keheningan menggantung. Aku tahu triknya. "Ada keperluan apa, Bu Junah?" tanyaku. Bu Junah mulai menangis pelan. Air mata buaya yang dulu sering ia gunakan untuk memanipulasi Tio. "Hidup kami hancur, Norma. Theo Daipket, kami tinggal di kos-kosan sempit ibu. Ibu, sakit-sakitan. Kami merindukanmu, nak. Tio juga merindukanmu. Kami ingin kamu kembali. Kamu adalah menantu terbaik. Kamu pembawa rezeki. Kembalilah, nak. Kami janji akan berubah." Dia meraih tanganku, dan aku menariknya perlahan. "Maaf, Bu Junah. Saya tidak mengerti. Dulu, 3 tahun lalu, Anda mengusir saya karena saya dianggap miskin. Cuma bisa di rumah dan mandul. Anda bilang saya tidak berguna dan pembawa sial.
kataku. Mengulang kotek kata mereka dengan tenang. Wajah Bu Junah memucat. Itu kan dulu, Nirma. Ibu hilaf. Ibu buta karena harta. Tapi sekarang, Ibu sadar, kamu adalah kunci kebahagiaan kami. Ibu mohon. Demi Tio. Kembalilah padanya Nirma. Selamatkan kami. Aku tertawa kecil. Tawa tanpa emosi. Itu adalah puncak dari balas dendam emosional. Mantan mertuaku memohon agar aku kembali. Bukan karena cinta, melainkan karena butuh uang dan statusku. Saya menghargai permohonan Anda, Bu Junah, tapi tidak, saya tidak akan kembali. Jawabku tegas. Saya sudah bertunangan. Wawan, calon suami saya, adalah orang yang melihat nilai saya saat Anda membuang saya. Aku mengeluarkan undangan pertunangan yang mewah dan meletakkannya di meja. Bu Junah menatap kertas itu, lalu menatapku. Matanya dipenuhi keputusasaan. Jadi, ini semua sia-sia, bisiknya. Lalu kenapa kamu mengundangku ke sini, Nirma? Untuk apa? Aku berdiri, berjalan ke jendela besar, dan menatap pemandangan kota. Saya mengundang Anda, Bu Junah, kataku, membalikan badan, untuk membuktikan satu hal. 3 tahun lalu, Anda mengusir calon menantu yang sukses dari rumah Anda. Sekarang, Anda harus menyaksikan kesuksesan yang Anda buang itu. Dan menderita, karena Anda menolak saya, hanya karena uang. Bu Junah roboh ke sofa. Ia tidak lagi menangis, hanya merintih. Ia kalah, bukan dari pertarungan bisnis, melainkan dari pertarungan harga diri. Ia pergi dari kantorku dengan langkah gontai, meninggalkan aroma kekalahan yang pahit. Aku menang, tapi ada satu hal yang masih mengusikku. Kenapa kehancuran mereka begitu cepat? Aku yakin ada rahasia yang lebih gelap di balik pemecatan Tio. Balas dendamku belum tuntas sebelum semua misteri terungkap. Setelah Bu Junah meninggalkan kantorku, aku merasa puas. Balas dendam emosionalku telah tercapai. Namun, ada yang mengganjal. Kehancuran mereka terlalu cepat dan terlalu total. Bahkan untuk gaya hidup seboros mereka. Aku yakin kegagalan Tio di perusahaan, kontraktornya, bukan hanya karena kelalaian semata. Aku menghubungi seorang investigator swasta yang ku kenal melalui koneksi bisnis Wawan. Tugasnya mencari tahu detail investigasi internal yang menyebabkan pemecatan Tio. Beberapa hari kemudian, investigator itu datang dengan sebuah amplop coklat tebal. Ini dokumennya, Bu Nirma. Ada banyak yang ditutup-tutupi, tapi ada satu arsip log komunikasi yang menarik. Ini terkait transaksi keuangan tidak wajar menjelang kegagalan proyek Tio. Jelas investigator itu. Aku membuka arsip itu di meja kerjaku. Ada data transfer dana besar ke rekening pihak ketiga yang disamarkan, dan yang paling mengejutkan, arsip itu mencantumkan nama kontak yang melakukan transfer tersebut. Bukan Tio, tapi Bu Junah. Aku membaca dokumen itu berulang kali. Tanganku gemetar. Bu Junah telah menjual rahasia internal perusahaan Tio kepada pesaing, yang merupakan kunci kemenangan Nirmala. Di bab kelima, Bu Junah melakukannya untuk menutupi utang judi Citra yang sangat besar. Utang yang jika tidak dibayar akan mengancam keselamatan Citra. Uang dari penjualan rahasia itu sempat digunakan untuk membeli barang-barang mewah baru yang dipamerkan sebelum semua utang lain mulai menagih. Jadi, kehancuran ini bukan murni karena karma Tio. Kehancuran ini dipicu dari dalam, dari orang yang paling dicintai Tio, ibunya sendiri, Bu Junah, yang berusaha melindungi putri kesayangannya, Citra. Aku kembali menelaah arsip itu dan menemukan satu hal yang lebih menyakitkan. Tio tahu. Tio mengetahui perbuatan ibunya. Tetapi saat diinterogasi perusahaan, Tio memilih bungkam. Dia menanggung semua kesalahan dan membiarkan dirinya dipecat secara tidak hormat, agar ibunya, Bu Junah, dan adiknya, Citra, terhindar dari jerat hukum dan ancaman dari rentenir. Air mataku jatuh. Tetapi bukan air mata simpati. Itu adalah air mata pemahaman yang pahit. Tio bukanlah sekadar suami yang lemah. Dia adalah anak yang buta
oleh bakti. Dia mengorbankan karirnya, masa depannya, dan sisa hartanya demi melindungi keluarga yang meremehkanku. Kalian mengusirku karena kalian pikir aku tidak berharga, padahal kehancuran kalian adalah buah dari kasih sayang yang salah arah dan kesombongan kalian sendiri. Batinku. Aku menyadari, jika Tio tidak dipecat, dan jika mereka tidak pindah, mereka akan tetap tenggelam dalam utang, karena Bu Junah dan Citra tidak akan pernah berhenti. Pengusiran yang kualami justru menyelamatkanku, sementara bakti buta Tio justru menghancurkannya. Ini adalah plot twist yang paling brutal. Balas dendamku kini terasa lebih adil. Aku tidak hanya menghukum mereka karena keangkuhan, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi selama pola perilaku itu masih ada di keluarga mereka. Aku menutup dokumen itu. Ini adalah senjata terakhir dan paling mematikan. Aku tidak akan mengungkapkannya kepada publik, tetapi aku akan menggunakannya untuk menghadapi mereka. Wawan masuk ke ruanganku. Kamu kenapa sayang? Wajahmu pucat. Aku baru saja melihat kebenaran Mas Wawan, kataku, memeluknya erat. Aku baru tahu mengapa aku harus benar-benar pergi dari sana, dan mengapa aku harus tetap di sini bersamamu. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku akan menyelesaikan pertunjukan ini, dan aku akan menutup buku babak hidupku bersama mereka selamanya. 3 bulan kemudian, pembangunan rumahku di sebelah bekas rumah Tio selesai. Rumah itu berdiri tegak, monumen kemenanganku, sementara di seberang jalan, rumah mewah yang dulu kutinggali tampak dingin dan asing dengan pemilik barunya. Wawan dan aku memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Aku tidak mengundang kolega bisnis, melainkan tetangga lama, kerabat, dan teman-teman yang selama ini mendukungku. Di daftar undangan terakhir, dengan tulisan tangan, aku menambahkan 3 nama: Bu Junah, Tio, dan Citra. Aku tahu mereka tidak akan datang dengan mobil mewah. Mereka akan datang dengan perasaan malu, didorong oleh rasa penasaran, dan mungkin harapan untuk mendapatkan rezeki sisa. Dan mereka datang saat mereka melangkah masuk ke halaman rumahku. Aku berdiri di teras, mengenakan gaun sutra rancangan Nirmala, ditemani oleh Wawan. Bu Junah terlihat kurus dan cemas. Tio tampak kuyu dengan kemeja lusuh, dan Citra menunduk, tak berani menatapku. Aku menyambut mereka dengan senyum yang tidak bisa diartikan. Selamat datang, Bu Junah, Tio, Citra, kataku. Suaraku terdengar ramah, tetapi dingin. Silakan, duduk. Anggap saja ini rumah sendiri. Meskipun bukan, aku sengaja memastikan mereka duduk di barisan depan. Aku ingin semua orang di sana melihat drama ini. Setelah sambutan singkat, aku meminta Wawan berdiri di sampingku. Aku menatap mata Tio, yang kini hanya menampakkan penyesalan. Saya mengundang kalian ke sini, bukan untuk merayakan kesuksesan finansial, kataku. Memandang Bu Junah, saya mengundang kalian untuk merayakan harga diri yang saya selamatkan, dan untuk menepati janji yang saya buat 3 tahun lalu. Aku mengeluarkan 3 amplop tebal dari saku gaunku. Amplop-amplop itu bersih, baru, dan terasa berat. Bu Junah, Anda mengusir saya karena saya miskin. Anda menolak saya karena saya dianggap tidak bisa memberi keturunan. Kini, saya berdiri di sini, berhasil tanpa bantuan kalian, dan akan menikah dengan pria yang jauh lebih baik, kataku, meraih tangan Wawan. Aku berjalan mendekat ke arah mereka. Aku berjongkok di hadapan Bu Junah, sehingga aku harus mendongak sedikit untuk menatapnya. Saya tahu mengapa Tio dipecat. Saya tahu Anda menjual rahasia perusahaannya untuk menutup utang judi Citra. Saya tahu Tio melindungi Anda dan mengorbankan segalanya. Bisikku pelan, memastikan hanya mereka bertiga yang bisa mendengarnya. Wajah mereka langsung memucat. Rahasia tergelap, mereka yang mereka kira terkubur, kini terbuka. Mereka gemetar, tapi saya tidak akan memberitahu siapapun. Kenapa? Aku tersenyum tipis, karena saya tidak serendah kalian. Saya tidak butuh kehancuran publik kalian untuk membuktikan nilai saya. Aku meletakkan masing-masing amplop
di tangan mereka yang gemetar. Ini bukan untuk membeli kalian kembali. Ini bukan untuk bantuan. Ini adalah uang sewa kos kalian untuk 6 bulan ke depan, kataku. Bangkit berdiri dan menatap mereka dari atas. Ini saya berikan sebagai belas kasihan, bukan sebagai tanda persahabatan. Aku melangkah mundur, kembali ke samping Wawan. Ruangan itu hening. Bu Juna, Tio, dan Citra hanya bisa menunduk. Seperti yang saya janjikan di depan pintu rumah itu, kataku lantang. Suaraku bergema di ruangan mewahku. Yang kalian anggap miskin dan tak berguna, kini bisa membuat kalian bertekuk lutut di depannya. Tio mengangkat wajahnya. Air mata mengalir. Ia tidak berkata apa-apa selain, "Maafkan kami, Nirma." Aku mengangguk. Isyarat bahwa pertunjukan sudah selesai. Mereka bangkit perlahan, memegang amplop itu erat-erat seolah itu adalah tali penyelamat. Mereka berjalan keluar dari rumah baruku tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pesta yang penuh tawa dan kebahagiaan. Saat mereka melintasi pagar, aku meraih tangan Wawan. "Sudah selesai, sayang," bisik Wawan, mencium keningku. "Kamu menang." Aku menatap Wawan, lalu ke rumah megahku. Aku tidak hanya menang melawan mereka. Aku menang melawan diriku yang dulu rapuh. Balas dendamku bukan hanya tentang membuat mereka jatuh, tetapi tentang kebangkitan sejati yang membuatku menemukan kebahagiaan dan harga diri yang utuh. Nirma yang baru, pemilik Nirmala, dan calon istri Wawan telah lahir, dan babak baru hidupku yang penuh kehormatan dan cinta sejati baru saja dimulai.